Kalau satu orang keluar grup WhatsApp, ya mungkin itu hal biasa. Tapi kalau yang keluar itu adalah deretan elit PBNU dan waktunya itu tepat jelang muktamar. Tentunya publik itu berhak bertanya dong, ini kira-kira ada apa sebenarnya? Nah, saya mendapatkan informasi screenshot dari grup yang beredar di WhatsApp dan ini saya menduga ya, ini berasal dari orang dari kepercayaan ataupun pendukungnya Gus Yahya. Dan mengapa tokoh-tokoh penting itu memilih untuk keluar dari grup WhatsApp? Apakah sekedar hanya sebuah persoalan teknis? Atau kira-kira ada sesuatu hal yang lebih besar itu semua yang kita tidak tahu? Nah, di saat yang bersamaan juga, ini kan publik sedang disuguhi berbagai macam polemik. Mulai dari dugaan pengkondisian Ahwat, kemudian ada rekaman bocor terkait uang terima kasih sebesar sekian puluh juta, yang saat ini juga ramai diperbincangkan di kalangan seluruh warga Nahdliyin. Isu transaksi politik, hingga munculnya wacana seruan dari beberapa kiai terkait penolakan LPJ dari PBNU era Gus Yahya. Nah, lalu tiba-tiba muncul lagi fenomena baru. Diduga sejumlah elit PBNU ini keluar dari grup WhatsApp yang resmi jelang muktamar. Nah, ini apakah sebuah kebetulan atau justru potongan-potongan puzzle yang selama ini belum terlihat oleh publik? Nah, pertanyaan yang paling penting ini bukan siapa yang keluar sebenarnya teman-teman, tapi pertanyaannya adalah mengapa mereka itu keluar sekarang jelang muktamar? Apakah sudah ada pengkondisian arah muktamar? Apakah Ketua Umum dan Rois Am ini sudah mulai mengerucut ya sebelum forum dimulai? Atau justru sedang terjadi sebuah pertarungan besar yang kasat mata yang nggak terlihat oleh publik? Ya, karena dalam politik organisasi kadang yang paling penting ini kan bukan apa yang diucapkan sebenarnya, tapi siapa yang lebih memilih untuk diam dan siapa yang lebih memilih untuk pergi. Ini jelang muktamar tuh teman-teman. Dan ini kita akan analisis yang kita bahas pada episode kali ini. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada. Selamat datang di Papa Zara Insight Channel. Hari ini saya akan membahas fenomena yang mungkin itu bisa kita lihat dan kita bisa cermati dengan jeli, seolah-olah itu sebuah puzzle yang kita susun dan membentuk satu gambaran pola yang bisa kita baca fenomena jelang muktamar. Nah, kali ini saya akan membahas terkait screenshot ya. Ini nama saya samarkan karena ada petinggi-petinggi PBNU di situ. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Yang jelas itu adalah nama-nama itu adalah elit PBNU dan ini diduga adalah WhatsApp resmi dari PBNU. Dan saya menduga yang menyebarkan itu adalah orang terdekat daripada Gus Yahya ataupun orang kepercayaan Gus Yahya ataupun pendukungnya Gus Yahya. Karena di situ ada narasi yang dilampirkan di dalam screenshot bahwa
apa yang menjadi fenomena keluarnya beberapa elit dari PBNU, gitu kan. Nah, dan waktu keluarnya antara orang satu dengan orang yang lain ataupun elit satu dengan elit yang lain itu berdekatan dalam rentang waktu yang relatif singkat. Cuma yang nggak terlihat dari screenshot itu adalah nama WA, kemudian siapa admin grupnya, gitu kan, isi percakapan sebelumnya apa, kemudian alasan mereka ke waktu apa, dan seterusnya. Ini kita nggak terlihat di situ. Nah, terus saya lihat screenshot ini menjadi menarik, teman-teman. Kita akan membahas dari sudut pandang komunikasi politik. Di situ disebut bahwa Yahya Khalil menanggung semuanya, ya tidak ada masalah. 1000 fitnah saja dihadapi dengan lapang dada, apalagi cuma ditinggal kabur. Ya, Gus Yahya siap lahir dan batin, siap menghadapi Muktamar NU dengan niat baik dan pikiran solid. Siap membawa masa depan NU dengan kemuliaan tanpa orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tanpa orang-orang yang mengakui kiai dan santri tetapi fitnah. Kenapa saya lihat ini menarik untuk kita bahas dari sudut pandang politik? Yang jadi masalah itu kan bukan orang atau figur yang keluar dari grup. Ya, figur-figur penting yang diduga adalah ada dalam struktur PBNU. Ya, jadi kalau ada sebuah pertanyaan publik, misalkan kok bisa tokoh-tokoh elit PBNU itu keluar hampir bersamaan? Saya memiliki 3 kemungkinan dalam sudut pandang komunikasi politik, karena saya melihat fenomena ini bisa dibaca dari sudut pandang komunikasi politik, gitu ya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah koordinasi biasa. Misal grup ini sudah nggak relevan lagi atau grup ini sudah dinyatakan berakhir menjelang besok mau muktamar. Artinya nanti pasti akan terbentuk struktur baru, walaupun meskipun nanti orangnya juga ada yang sama di situ. Ini biasa. Kemudian kedua, ada sebuah protes diam-diam. Keluar dari grup itu menjadi sebuah simbol ketidaksetujuan. Nah, ketidaksetujuan inilah yang kita bisa pahami. Ketidaksetujuan dalam hal apa? Karena Muktamar NU yang ke-35 ini, teman-teman, ini masih menyisakan konflik di bulan November tahun 2025 antara Gus Yahya dengan Rois Am, atau antara Rois Surya dengan Tanfizia. Ini masih menyisakan walaupun sudah ada Islah Lirboyo tanggal 25 Desember 2025 yang menjadi keputusan untuk muktamar dipercepat. Kemudian kemungkinan ketiga itu realitmen politik. Ya, jadi realitmen politik itu terjadi pengelompokan, ya, kubu menjelang forum muktamar. Ya, jadi sudah ada pengelompokan kubu tertentu jelang muktamar sebagai susunan daripada kekuatan. Analisa, ya, narasi yang saya lihat di screenshot tadi, ya, yang saya bacakan sebagian, lebih kepada narasi defensive framing. Sebenarnya bukan untuk menyerang, ya, tapi untuk mempertahankan legitimasi petahana, yaitu Gus Yahya. Kemudian menjaga wibawa, menjaga kehormatan, menjaga moral pendukungnya. Makanya saya menduga bahwa yang membuat narasi itu di bawah dari screenshot itu adalah pendukungnya Gus Yahya, supaya ingin menjaga, oh ini loh, kami pendukungnya Gus Yahya nggak masalah ditinggal oleh elit yang lain. Elit yang lain dianggap nggak bertanggung jawab, ya silahkan, kan? Dan ini juga menggambarkan lawan itu sedang panik. Ini yang dibaca, ya, tanda kutip, dibaca oleh publik dan ingin disampaikan ke publik. Justru di situ ada variabel yang menarik untuk kita bisa bahas. Yang menarik itu bukan kalimat pembelaan terhadap Gus Yahya, tapi muncul sebuah kalimat mereka left dari
grup resmi PBNU. Jadi yang diduga itulah grup resmi dari PBNU. Dan di sini publik bisa melihat, membaca dengan dua arah. Pembacaan pendukung petahana, artinya keluar grup itu adalah kabur, atau pembacaan oposisi. Keluar grup itu berarti bentuk protes atau membuat sebuah kubu yang lain yang sudah dipersiapkan. Inilah makna yang terjadi hari ini. Kalau kita baca beberapa layer, ya, ini banyak bisa kita bahas. Ya, kalau kita melihat dari sisi organisasi misalkan ada ketegangan internal yang jadi muktamar nanti sebenarnya muktamar yang menyisakan konflik yang memang belum selesai. Konflik dan kalau keluar grup, ya, apalagi grup dari forum organisasi besar, itu bisa dibaca secara simbol politik. Gitu kan. Akibatnya apa? Apakah mereka keluar itu karena konflik atau justru keluar itu karena sudah ada kubu yang terbentuk sebelum muktamar? Dan ini kan menjadi puzzle-puzzle, teman-teman. Puzzle-puzzle yang kemarin sudah kita bahas. Dan kalau kita gabungkan temuan-temuan yang paling menarik dari isu Ahwa, isu rekaman bocor, dugaan dari DP 50 juta, isu dugaan pengkondisian, isu LPG PBNU. Ini menjadi sebuah benang merah, ya, yang bisa kita susun, yang sudah nampak secara gambaran. Sebenarnya bukan bukti utama, ini hanya puzzle tambahan saja. Kita bisa melihat polanya dong. Dugaan DP dan pengkondisian, ya. Muncul figur-figur tertentu yang didukung oleh kelompok tertentu. Misalkan ada kelompok Belawi yang mendukung Nasruddin Umar. Kemudian ada rekaman bocor terkait uang muka. Ya, ada penolakan LPG juga. Dan hari ini, ya, tokoh-tokoh elit PBNU diduga keluar grup dari grup resminya WhatsApp-nya PBNU. Dan akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah ini hanya sebuah kebetulan yang terpisah atau bagian dari sebuah eskalasi politik jelang muktamar? Dan tentu teman-teman bisa menilainya, teman-teman bisa menyimpulkan kira-kira apa yang terjadi ketika elit PBNU ini diduga exit atau keluar grup dari grup resminya PBNU. Dan tentunya besok muktamar ini kita berharap muktamar itu teduh dan sejuk, dan muktamar itu bisa membawa hasil yang pro dengan akar rumput, yang bisa melihat permasalahan-permasalahan di bawah, yang bisa menyalurkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat bawah, seluruh. Yang jelas siapapun nanti ketua ataupun roisam, kita tetap harus bisa menerima, namun tetap tidak boleh lepas dari sebuah. Dan terakhir saya sampaikan, selamat menjalankan dan selamat mengikuti Muktamar NU yang ke-35 di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026. Semoga Muktamar NU yang ke-35 tahun ini membawa kedamaian, sejuk, tenang, dan menghasilkan sebuah perubahan besar untuk arah NU ke depan. Demikian dari saya, akan saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, bimbing muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun